Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Isnanto, NPM 181506115, akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Jaringan Komputer Enterprise berupa pembuatan video penyelesaian soal pada Cisco Packet Tracer. Langsung saja masuk ke soalnya. Di sini diberikan dua buah IP yang berbeda, yaitu untuk NET 1 dan NET PTI. Kemudian ini sudah saya setting sedemikian rupa sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian bisa langsung masuk ke poin ketiga, yaitu pembuatan VLAN pada masing-masing switch dan membuat subnet IP sebanyak X plus 3, di mana X itu 1 didapat dari NPM saya, kemudian tambah 3 berarti subnet yang harus dibuat yaitu 4 buah subnet dari IP utama yaitu net 1. Untuk 4 buah subnet saya sudah melakukan subnetting dan sudah saya hitung. Dan ini untuk subnet saya menggunakan /28 untuk subnet IP address pada net 1. Dan ini adalah subnet pertama, subnet kedua yang dikhususkan untuk VLAN A, kemudian subnet ketiga yang dikhususkan untuk VLAN B, kemudian subnet keempat. Pada kasus ini yang digunakan hanya subnet kedua dan ketiga, yaitu untuk VLAN A dan VLAN B, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian untuk netmask, saya menggunakan kelas C yang diakhiri dengan titik 240 untuk /28. Mungkin diawali dengan membangun infrastruktur seperti soal yang diberikan. Di sini saya menggunakan kabel copper strike untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Kemudian menggunakan kabel copper cross untuk menghubungkan dua device yang sama, yaitu switch dengan switch. Saya hubungkan untuk port gigabyte header 1 dengan gigabyte header 2. Kemudian kita ulangi lagi.
Nah, untuk topologinya sudah jadi, kita bisa masuk ke poin ke-6. Mungkin ke poin ketiga dulu ya, untuk pembuatan VLAN pada net 1. Ini net 1. Kemudian membuat VLAN pada masing-masing switch. Switch 1, untuk VLAN A kita berikan identifier dengan angka 10. Lalu kita beri nama. Exit. Kemudian buat VLAN B dengan identifier 20. Enter, kemudian exit. Konfigurasi ini kita lakukan di ketiga switch pada net 1. Oke, untuk VLAN A dan VLAN B sudah dibuat ke 3 switch pada net 1. Kemudian masuk ke poin ke-6, setting VLAN database pada masing-masing switch, yaitu
yaitu port 1 sampai 10 itu member VLAN A, dan port 11 sampai 24 itu member VLAN B. Oke, masing-masing switch pada net 1. Karena PC client itu hanya terdapat pada switch 1, maka untuk database fast port akan saya buat pada switch 1. Masuk ke konfigurasi, kemudian masuk ke contoh interface ring pas internet 0/1 sampai 10, enter. Switch port access VLAN A, yaitu dengan identifier 10, dan enter, kemudian exit. Buat lagi, kita masuk ke interface ring 11 sampai 24, dan enter. Kita udah akses hanya ke VLAN B, yaitu dengan identifier 20. Enter. Exit. Oke, selesai. Kemudian setting router 1 sebagai routing on stick dan berikan IP terakhir dari tiap subnet kepada sub interface. Untuk kasus ini, untuk VLAN A dan VLAN B menggunakan subnet kedua dan ketiga, yaitu subnet kedua dan ketiga. Dan IP terakhir yaitu untuk VLAN A 30 dan untuk VLAN B itu 46. Kemudian bisa langsung masuk ke router. Sebelum melakukan routing on stick atau interVLAN, routing interVLAN itu hal pertama yang dilakukan adalah mengkonfigurasi link trunk untuk masing-masing kabel pada switch pada net 1. Kabel ini, dan kabel ini. Kita akan konfigurasikan masing-masing port sebagai port trunk, yaitu untuk switch 1 itu ada port gig 01 dan gig 02. Akan kita gunakan sebagai mode trunk. Kemudian untuk konfigurasi switch 1, masuk ke interface gig 01 switch port mode trunk. Oke, exit. Masuk ke interface gig 02 enter, switch port mode trunk. Oke, exit. Kemudian untuk switch 0 itu ada 3 port yang akan di mode trunk, yaitu gig 02, FO02, dan gig 01. Konfigurasi. Ini bisa kita exit dulu konfigurasi VLAN. Masuk ke interface gig 01 terlebih dahulu. Switch port mode trunk, exit, kemudian masuk ke interface gig 02, switch port mode trunk, exit, kemudian masuk ke interface FA02. Karena di sini kabel yang terhubung itu salah satunya adalah port FA02 dari switch 0. Kemudian kita kasih mode trunk, enter, exit. Begitu untuk switch 2, yaitu untuk port FA02 dan gig 01. Interface gig
01 port mode terang. Masih di konfigurasi interface PIC 01, kita ubah switch port mode terang, mode exit. Kemudian untuk port FA02, switch mode terang. Masuk ke interface FA terus 02, kita ubah modenya menjadi mode terang. Dan sudah exit. Kemudian jika sudah dikonfigurasi terang untuk ketiga switch, kemudian masuk ke router untuk mengkonfigurasi routing interVLAN. Jadi no mode enable terminal, karena di interface router yang terhubung langsung ke jaringan net 1 itu adalah gig 01, maka kita akan masuk dan mengkonfigurasi interface pada gig 01. Ya, interface gig 01. Ya, kita aktifkan dulu interface-nya yang sudah shutdown. Dan masuk ke, kita buat interface untuk VLAN A. Nah, perintah seperti ini. Integer gig 01 titik 10, yaitu angka identifier untuk VLAN A. Enter. Kemudian encapsulation 10. Tambahkan IP address sesuai dengan aturan, yaitu IP terakhir dari setiap subnet. Untuk VLAN A yaitu ini 192.168.5.30. Jangan lupa netmasknya. Kemudian exit. Ulangi untuk VLAN B, yaitu dengan identifier 20. Oke. Address. Lima titik 46. Titik 240. Enter, kemudian exit. Poin 7 sudah dilakukan, kemudian poin 8 yaitu pembuatan konfigurasi server DNS menggunakan IP kedua terakhir dari VLAN A. Konfigurasi IP, subnet mask, default gateway yang sesuai, dan tambahkan record www.id. Ya, masuk ke server DNS, konfigurasi IP address. IP-nya yaitu IP kedua terakhir dari VLAN A, berarti 5.29.
240. Default gateway-nya yaitu sub interface yang dikonfigurasikan pada router untuk VLAN A. 30. Server kita samakan dengan IP address-nya. Selesai, masuk ke service, DNS, aktifkan, tambahkan A record. IP, kita samakan dengan IP server yaitu 5.29. Kemudian add. Kemudian masuk ke poin 9, ke channel, dan untuk PC client menggunakan DHCP yang sesuai. Oke, selanjutnya kita konfigurasi DHCP pada server, pada router. Pada router LAN. Kita klik saja, masuk konfigurasi, masuk ke dalam interface sub interface 01.10. Pik 01.10. Oke. Kita akan buat untuk DHCP VLAN A. Network 98.5. Untuk IP network dari VLAN A yaitu range IP pertama dikurangi 1, yaitu 17. Berarti kalau 1 berarti IP networknya 5.16. Netmask. Default router. Default router menggunakan IP sub interface untuk VLAN A, yaitu 5.30. Kemudian tambahkan DNS server, karena untuk yang bisa mengakses server ini dikhususkan untuk jaringan VLAN A sesuai dengan protokol ini. Kita tambahkan IP server 29. Ntar tambahkan DHCP exclude address, yaitu IP yang tidak dibagikan ke klien. Di sini yang dimaksud exclude address yaitu IP default router dan DNS server. Karena sudah digunakan IP server, kemudian IP default router. Kemudian masuk ke interface VLAN B gig 01.20. Enter.
33. Berarti networknya adalah 32. 240. Default router menggunakan IP sub interface untuk VLAN B 5.46. Kemudian DHCP exclude address 46 karena sudah digunakan untuk IP default router. Kemudian exit. Oke, jika sudah, untuk PC kita gunakan mode DHCP requesting. Oke, DHCP request successful, sudah mendapatkan IP address dari VLAN A dengan gateway yang sudah kita tentukan. Dan untuk PC 01 mode DHCP requesting dan DHCP request successful. Oke. Untuk menguji routing inter VLAN, kita menggunakan command prompt. Oke, sudah mendapat IP secara otomatis, berarti DHCP-nya sudah berhasil. Kemudian kita coba ping PC01. 8 titik IP-nya 5.33. Ya, sudah berhasil. Berarti untuk VLAN A dan VLAN B sudah bisa terkoneksi. Berarti untuk routing VLAN sudah berhasil dan DHCP. Dan trunking berjalan tidak ada masalah. Dan masuk ke poin ke-10 yaitu konfigurasi router, berikan hostname, akses SSH, password, dan banner MOTD. Dan berikan IP saya transubnet. Oke. Router konfigurasi, kita berikan hostname, kita JKE, kemudian passwordnya 123, dan banner MOTDD, berikan saja teks hello. Enter. Kemudian kita akhiri dengan tombol D untuk exit. Enter. Hostname, password, dan banner sudah dikonfigurasi. Kemudian masuk ke konfigurasi SSH atau pertama kita tambahkan username untuk admin, password 123, kita tambahkan IP, domain, name, JKE,
com dan enter. Kemudian crypto key generate RSA enter. Kemudian login lokal transport input SSH enter. Kemudian exit. Begini saja untuk konfigurasi SSH pada router. Kita akan mencoba mengujinya pada PC 0 pada command prompt desktop command prompt. Kita akan login dengan cara SSH l admin, kita masukkan IP gateway. Enter. Oke, password yang dibuat 123 enter ya. Untuk banner sudah muncul dan masuk ke akses router 1 menggunakan port 22 yaitu port SSH. Jadi untuk konfigurasi sudah berhasil. Jadi untuk konfigurasi pada net 1 sudah selesai, kemudian masuk ke konfigurasi pada net PTI. Ya. Untuk yang konfigurasikan Ether channel pada switch 3 dan 4. Ya, ini switch 3 dan 4. Saya ambil nama semua. Kemudian karena untuk konfigurasi Ether channel sama dan berulang-ulang, maka saya sudah siapkan script untuk masing-masing switch. Untuk switch A, langsung masuk. Ini script yang saya buat untuk konfigurasi Ether channel pada net PTI. Copy. Kemudian masuk ke router, switch A, paste. Oke, ya masuk ke switch B. Kenapa saya copy? Karena ini switchnya konfigurasinya hampir sama. Switch B ke kanan, copy. Kemudian paste. Terakhir switch C. Copy. Paste. Oke. Sip. Aduh, kurang. Copy. Dari switch C. Salah tadi, kita exit dulu. Dan kita paste ulang. Oke, untuk Ether channel pada switch ketiga switch pada PTI sudah saya konfigurasikan. Dan masuk ke poin 12 setting server PTI sebagai web server.
Untuk network pada PTI yaitu menggunakan IP 90.190.158.0.194. Dan konfigurasi IP terlebih dahulu 90.158.253. Dan address-nya 2555. Default gateway-nya berikan 254 yang akan kita setting pada router. Kemudian untuk service-nya HTTP sudah otomatis aktif. Cukup mengatur IP saja. Close. Kemudian setting ya, ada tambahan ini untuk port FA01 di switch A harus di mode terang. Terus config untuk gig 01 pada router harus kita aktifkan terlebih dahulu on. Kita masukkan IP 190.190.8.254 sesuai dengan instruksi pada soal. Kita close. Kemudian satu kita berikan untuk IP net PTI 5 titik W5.1. Oke. Untuk semua poin sudah dijalankan dan untuk PC1 dan PC0 tadi sudah dicoba dan terkoneksi dengan baik. Mungkin sampai di sini saja video untuk pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.